Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah NIM T20193105. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan pada hari ini dengan tema yang saya usung adalah supervisi dan evaluasi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah dan pesantren. Baik, langsung saja. Di sini sebagian teman-teman mungkin sudah tahu ya apa itu MBS atau manajemen berbasis sekolah. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Yaitu MBS atau manajemen berbasis sekolah merupakan terjemah dari School Based Management. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu program yang dirancang oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat SD maupun MI. Menurut Dirjen Dikdesmen, manajemen berbasis sekolah adalah sebuah bentuk pengelolaan madrasah dalam rangka mendesentralisasi pendidikan. Biasanya ditandai dengan adanya kewenangan untuk mengambil keputusan yang jangkauannya lebih luas di tingkat sekolah. Partisipasi masyarakat juga yang sangat tinggi. Kebijakan pendidikan nasional manajemen berbasis sekolah ini merupakan salah satu pengelolaan pendidikan yang mampu memberikan otonomi, yang mana dari kemandirian kepala sekolah sendiri dan memberikan dorongan untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan semua warga madrasah atau sekolah, yaitu dengan memperhatikan standar pelayanan mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Di sini Selamat mendefinisikan manajemen berbasis sekolah berdasarkan 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan madrasah. Selamat mendefinisikan MBS itu merupakan suatu koordinasi dan sumber daya yang ada dalam sebuah input yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, yang mana merupakan sebuah organisasi terbawah yang berada dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas untuk memberikan bekal ilmu kemampuan dasar kepada peserta didik. Berdasarkan ketentuan tersebut ataupun yang berlaku, manajemen berbasis madrasah dapat juga diartikan sebagai model pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan otonomi dan tanggung jawab yang lebih kepada madrasah, yang diharapkan melalui ataupun memberikan fleksibilitas dan kepada madrasah yang secara langsung dapat meningkatkan partisipasi dari warga madrasah dan juga dapat meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi tersebut, madrasah diharapkan bisa bertanggung jawab dan mampu mengembangkan madrasah itu secara bersama-sama dan bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhannya. Dari kemampuan yang dituntut madrasah dan masyarakat secara mandiri dan bersama-sama untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan itu yang ada. Jadi penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah itu merupakan strategi yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi karena itu manajemen pengelolaan kelas dan dapat mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan baik untuk bekal untuk menempuh hidup dan lebih aktivitas, pelajaran masyarakat maupun sebagai bekal untuk pendidikan lebih lanjut. Jadi dari yang melalui pelayanan manajemen sekolah diharapkan sebagai efektivitas pembelajaran semua warga negara memperoleh hak dan kesempatan belajar, dan juga diharapkan pula dapat mengembangkan kualitas manajemen sesuai potensi yang dimiliki masing-masing tanpa perbedaan status sosial, ekonomis, geografis, suku, dan agama. MBS sendiri itu mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan sebagaimana orang lain melaksanakan tugas dan esensialnya dalam menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama dan juga melaksanakan pengelolaan kelas itu dengan gaya atau tipe manajemen
dengan teknik manajemen pengelolaan kelas dan fungsi manajemen itu sendiri, fungsi manajemen serta iklim organisasi. Dari kesuksesan seseorang, manajemen itu sangat penting, tergantung pada efektivitas dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dapat pengelolaan kelas itu diperlukan tenaga terampil yang dapat dimiliki manajemen dengan baik. Manajemen sekolah atau madrasah adalah suatu masalah sentral dalam pengelolaan suatu organisasi madrasah. Banyak fakta menunjukkan bahwa maju mundurnya proses pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh manajemen yang profesional yang ditampilkan oleh pengelolaan kelas dalam melakukan pembinaan di sekolah atau madrasah dengan khususnya gaya kepemimpinan manajemen demokratis. Penerapan manajemen berbasis sekolah yaitu melalui pendekatan kembali pengelolaan rancangan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewenangan kepada madrasah dan kepala sekolah, serta dalam upaya memperbaiki kinerja dalam meningkatkan hubungan terhadap hubungan masyarakat ataupun dari sekitar sekolah itu untuk mencakup hubungan pendidikan peserta didik, kepala madrasah, orang tua, dan masyarakat setempat. Dalam perubahan sistem pengambilan manajemen madrasah dengan daya menjadikan haluan otoritas dalam pengambilan keputusan yang berkepentingan di setiap keputusan manajemen di tingkat lokal. Jadi MBS itu bertujuan agar otonomi madrasah dan partisipasi masyarakat mempunyai keterlibatan yang tinggi, yang mana keterlibatan itu akan berperan dalam meningkatkan mutu efisiensi dan pemerataan kesempatan pendidikan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah secara kualitas. Pendidikan juga dapat meningkatkan sesuai apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era teknologi ini dan pengetahuan yang diajukan pemerintah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Madrasah yang memiliki ciri khas sebagai pusat pendidikan yaitu madrasah yang mempunyai pengembangan dan penyebaran pusat pendidikan sebagai agama yang dianut kebanyakan orang Islam. Dapat dibuktikan dengan hasil yang telah didapatkan dari hasil keluaran output yang berkualitas dan potensial untuk menjadi pendidik khusus di bidang pendidikan agama Islam. Di sini diakui madrasah sebagai salah satu lembaga formal yang menuntut untuk diberlakukannya penerapan manajemen berbasis sekolah ini atau manajemen berbasis madrasah. Seperti itu. Jadi untuk pengertian supervisi yaitu supervisi adalah kegiatan atau usaha yang pembinaannya digunakan untuk membantu para pegawai sekolah termasuk guru dan staf sekolah sama saja dengan lembaga pendidikan lainnya. Cuman dalam merancang pekerjaan mereka itu yang lebih efisien dan efektif. Kegiatan yang dilakukan atau berbagai macam usaha yang dapat dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan supervisi ini antara lain dengan pertemuannya kelompok, pembicara atau perorangan, dalam juga kunjungan kelas, ceramah, lokakarya, demonstrasi tentang teknik-teknik dan metode-metode pengajaran yang baru. Penilaian yang dilakukan secara sistematis dapat ditukarkan pengalamannya. Supervisi di sini mempunyai arti yang sangat luas, yaitu sekolah yang bertujuan kepada pengembangan kepemimpinan dalam segala macam bentuk bantuan dari guru-guru dan pegawai sekolah lainnya, yang mana untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Mengajar yang baik juga baik terhadap semua guru atau lingkungan sekolah atau madrasah yang memiliki potensi yang lebih besar daripada yang mereka memperlihatkan faktor yang lazimnya merintangi semua guru, yaitu supervision yang artinya atau yang berjudul participlus
Amerika yang di sini yang dimaksud yaitu dalam usaha atau kegiatan yang hanya berurusan dengan infeksi atau kegiatan yang menunjukkan yang berikutnya atau yang dimaksud yang tidak hanya ditunjukkan kepada guru saja, tetapi bagaimana cara siswa belajar dan para guru mengajar serta mengembangkannya. Jadi dewasa ini pengertian supervisi berkaitan dengan kegiatan yang berkepentingan yang mencakup segala sesuatu yang memajukan perkembangan para guru dan para siswa. Semua siswa inilah yang merupakan bagian dari proses. Jadi dalam proses yang sosial atau demokratis yang fungsi utamanya yaitu sebuah kepemimpinan yang mempunyai rencana untuk memajukan banyak kegiatan yang berpangkal pada keperluan situasi. Untuk itu yang berkaitan dengan banyak orang yaitu para siswa, yang mana mereka sendiri mulai beraktivitas atau interaksi yang berkepentingan dengan sekolah. Mereka juga ikut menentukan secara komparatif fungsi-fungsi dan kegiatan supervisor yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dilakukan secara lebih-lebihnya kepada kepala sekolah atau guru. Kelas juga adalah salah satu apa yang harus dikerjakan yang diarahkan terhadap kepentingan. Khasnya di sini dan minat siswa yaitu yang sedang belajar atau siswa yang dianggap sebagai permulai pembelajaran itu yang wajar. Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha menolong para guru untuk lebih mengembangkan dan memperbaiki cara dan daya kerja pendidikan dalam mengajar. Inspeksi di sini sendiri itu dijalankan terutama untuk mengawasi bawahan apakah telah menjalankan apa yang sudah diinstruksikan dan disampaikan, di manakah para guru melaksanakan tugas yang ditetapkan atau oleh atasannya sendiri. Jadi supervisi itu sebagai kepemimpinan yang kooperatif, tugas administrasi pendidikan yang demokratis, bukanlah sebuah konduit guru, melainkan saling membantu para guru untuk memajukan suatu proses belajar mengajar. Supervisi yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana para guru itu bisa membantu untuk mengembangkan dan menggunakan potensinya itu sepenuhnya. Jadi sehubungan dengan itu, supervisi diharapkan mampu menyediakan bermacam-macam kepemimpinan yang mampu meningkatkan efisiensi dan daya guna usaha dan program dari usaha sekolah secara keseluruhan, serta untuk menambah atau memperkaya lingkungan semua guru. Jadi hal ini meliputi usaha-usaha agar membangun semangat para karyawan ataupun petugas di sekolah juga. Di sini menciptakan kondisi-kondisi bekerja yang menyenangkan, mendorong inisiatif dan daya cipta, menyediakan kesempatan-kesempatan agar para guru dapat bekerja sama dalam memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi para guru itu ikut serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya atau kebijakan-kebijakan administratif dalam menentukan langkah-langkah untuk tercapainya sebuah tujuan atau berbagai tujuan yang telah dipikirkan, dan juga dalam segala usaha perubahan dan perbaikan program yang didasarkan atas penilaian yang objektif dan komparatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa supervisi diharapkan mampu menyediakan jenis kepemimpinan yang dapat mengembangkan sifat-sifat kepemimpinan pada orang lain. Seperti itu. Jadi mungkin masalah terbesar bagi kegiatan supervisi dalam pengajaran atau mengajar di sekolah sekarang ini yaitu untuk menemukan cara kerja secara kooperatif dan terorganisasi.
dengan menggunakan prosedur-prosedur yang demokratis dan juga meliputi semua orang yang berkepentingan sebagai guru, orang tua, dan para siswa sendiri. Jadi mengajar itu adalah hasil dari keseluruhan pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh guru, yang mana kepemimpinannya yang dapat mengembangkan program sekolah dan memperkaya lingkungan sekolah dengan kondisi yang memungkinkan orang-orang untuk bermufakat tentang tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaan, serta dapat memperoleh sumber-sumber yang mendorong dan bercakap-cakap bersama seperti itu. Dan juga iklim serta suasana yang membuat orang merasa diterima dan dihargai sebagai pribadi yang baik dan anggota keluarga yang sama pentingnya juga. Di sini juga ada pengertian dari evaluasi. Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi sendiri, itu merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui adanya suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya itu dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Jadi evaluasi itu merupakan kegiatan yang luas, kompleks, dan terus-menerus juga untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi juga meliputi rintangan yang cukup luas, mulai dari yang bersifat informal, formal, sampai juga yang sangat formal. Evaluasi pendidikan dapat berfungsi sebagian dari penelitian yang sering disebut dengan action, yang mana yang disebut dengan action research, yang mana suatu proses penelitian yang hasilnya itu selalu dipakai untuk memperoleh pelaksanaan proses. Kemudian diadakan penelitian ulang, yang mana hasilnya itu dipakai untuk menyempurnakan lagi kegiatan tersebut. Begitu seterusnya. Evaluasi itu program yang upayanya itu untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian atau tujuan program. Dengan demikian, jika diketahui bahwa hasil belajar tidak hanya memuaskan, dapat dicari di mana letak kekurangannya atau komponen mana yang bekerja. Tidak dengan semestinya juga sih. Tujuannya juga melalui program evaluasi yang diarahkan pada perolehan rekomendasi sebagai tujuan evaluasi. Program ini juga tidak boleh terlepas dari tujuan program yang akan dievaluasi sendiri. Jadi prinsip-prinsip evaluasi sendiri itu integritas ya dalam apa yang dinilai, bukan hanya kecerdasan atau hasil pembelajaran atau keingatannya saja, melainkan seluruh kepribadiannya. Untuk pelaksanaan ini diperlukan bermacam-macam teknik bentuk evaluasi, yaitu melalui teknik kontinu, yang mana yang baik tidak mungkin dilakukan secara insidentil belaka, karena pendidikan ini juga merupakan suatu proses yang kontinu, maka penilaian pun harus dilakukan secara kontinu. Jadi hasil penilaian yang diperoleh di suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil penilaian pada waktu sebelumnya, sehingga dengan demikian dapat diperoleh gambaran bahwa sangat jelas tentang perkembangan anak, juga situasi yang dialami si penilaian dengan hendaknya mempengaruhi evaluasi yang sedang dijalankannya. Mungkin demikian itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.